Nurmanza NPD, serta teman-teman YouTube yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Serta salawat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Perkenalkan, nama saya Lita Hermia dengan NPM A1 A022011 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 22 dari Universitas Bogor. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Nurmanza SPD NPD. Sebelum kita mulai ke materi, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe. Baik, materi pertama yaitu uji validitas dan reliabilitas butir soal. Nah, validitas ialah ketetapan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Supardi 2015 halaman 98. Nah, jenis validitas yaitu ada 4. Pertama, validitas isi atau kokuler, yaitu mengukur tujuan khusus sejarah dengan materi atau isi pembelajaran yang diberikan dalam kurikulum. Yang kedua, validitas konstruksi, yaitu butir-butir instrumen penilaian yang dibangun mengukur setiap aspek berpikir yang dapat dalam tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga yaitu validitas ada sekarang, yaitu hasilnya sesuai dengan pengalaman lampau dan sekarang. Yang terakhir yaitu validitas prediksi, yaitu memiliki kemampuan meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Nah, ini merupakan menghitung validitas butir instrumen penilaian teks objektif. Yang pertama yaitu menghitung validitas butir instrumen penilaian tes objektif. Rumusnya yaitu RPBI sama dengan MP dikurang MT dibagi ST akar P per Q. Nah, keterangan RPBI yaitu koefisien korelasi poin berisal. MP merupakan rata-rata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya. Sedangkan MT yaitu rata-rata skor total. ST standar divisi dari skor total. P proporsi siswa yang menjawab benar, yaitu banyaknya siswa yang menjawab benar dibagi dengan jumlah seluruh siswa. Yang Q proporsi siswa yang menjawab salah, yaitu Q sama dengan 1 dikurang P. Nah, langkah-langkah menghitung validitas butir soal dengan poin biserial, yaitu menghitung skor butir pertanyaan dan skor total. Misalnya, diperoleh dari hasil tes kemampuan mata pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini merupakan contoh data siswa pembelajaran bahasa Indonesia. Maka data ini, pertama kita akan mencari nilai P dan MT seperti berikut. Teman-teman bisa melihat contoh berikut. Nah, yang kedua yaitu nilai MT, rata skor total. Nah, menjumlahkan skor total dari responden 1 dikurang 10 kemudian dibagi keseluruhan peserta tes. Maka hasilnya 64 dibagi 10 sama dengan 6,40. Yang ketiga, mencari nilai P dan Q. Mencari nilai P, proporsi peserta tes yang menjawab benar, yaitu butir nomor 1 misalnya yang menjawab benar 5 orang. Dari responden nomor 3, 5, 7, 8, dan 10. Maka nilai P untuk butir soal nomor 1 yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah 1 dibagi 10.
maka 0,5. Begitu selanjutnya untuk butir soal nomor 2 sampai dengan 10. Nah, yang kedua yaitu mencari nilai Q. Caranya yaitu Q sama dengan 1 dikurang P. Butir nomor 1 nilai P yaitu 0,5, maka nilai Q 1 dikurang 0,5 yaitu 0,5. Begitu selanjutnya untuk butir nomor soal selanjutnya. Nah, yang keempat mencari nilai ST, yaitu standar divisi skor total. Rumus dari ST yaitu ST sama dengan akar X2 dibagi N. Nah, sebelumnya kita akan cari dulu rata-ratanya, yaitu rata-rata dari data tadi yaitu 64 dibagi 10 yaitu 6,4. Nah, nilai divisi diperoleh dengan cara nilai total. Masing-masing responden dikurangi dengan nilai rata-rata skor total. Misalnya, responden 1 skor totalnya 5. Nilai rata-rata skor totalnya 6,4. Maka, nilai divisinya yaitu 5 dikurang 6,4 sama dengan min 1,4. Nah, kemudian nilai kuadrat divisi diperoleh dengan cara nilai divisi dikuadratkan. Misalnya, nilai divisi responden, maka nilai kuadrat divisi totalnya yaitu 1,4 dikali min 1,4. Nah, yaitu 1,96. Hasilnya untuk keseluruhan responden maka seperti tabel berikut. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa melihat pada layar. Nah, maka nilai standar divisi sebagai berikut. ST sama dengan akar X2 dibagi N, yaitu X2-nya 76,4 pangkat 2 dibagi 10, maka 2,465. Oke, selanjutnya yaitu menghitung validitas butir soal nomor 1. Nah, rumusnya yaitu statistik korelasi poin berisal seperti berikut. RPBI sama dengan MP dikurang MT dibagi ST, akar P dibagi Q. Nah, teman-teman bisa melihat jalannya seperti ini. Nah, yang keenam yaitu membandingkan nilai R kritis dengan T tabel, R produk momen. Nah, untuk melihat T tabel harus dan membandingkan dengan R kritis. Perlu diperhatikan yang pertama, region of freedom, derajat kebebasan. Yang kedua ada tingkat signifikasi yang ditanyakan dengan persentase. Nah, yang ketiga mengambil kesimpulan perbandingan nilai R kritis dengan R tabel. Sebagai contoh untuk butir soal nomor 1. Nah, derajat kebebasan N jumlah peserta tes atau responden yaitu 10. Nah, level of significance-nya yaitu 5%. Nah, diperoleh nilai tabel yaitu 0,631. Nah, ini klasifikasi tingkat validitas. Yang pertama yaitu validitas sangat tinggi, dimulai dari 0,80 kurang dari RXY kurang dari sama dengan 1,00. Nah, yang validitas tinggi atau baik yaitu 0,60 kurang dari 0,80 sampai ke seterusnya yang ketidak valid yaitu RXY kurang dari 0,00. Nah, selanjutnya menghitung reliabilitas butir instrumen penilaian tes objektif. Nah, reliabilitas yaitu mengukur pada waktu yang berlainan hasilnya akan tetap sama. 1. Menghitung reliabilitas butir instrumen penilaian objektif. Rumusnya K dikurang R dikurang 20. Nah, yaitu R11 sama dengan N per N dikurang 1. Keterangannya R11 yaitu reliabilitas butir instrumen penilaian secara keseluruhan. P. Proporsi siswa yang menjawab benar, yaitu banyaknya siswa yang menjawab benar dibagi dengan jumlah siswa. Yang Q. Proporsi siswa yang menjawab salah. Q sama dengan 1 dikurang P. Dan PQ jumlah hasil perkalian P dan Q.
N yaitu banyak peserta tes. S pangkat 2 yaitu standar divisi dari tes akar varian. Nah, selanjutnya menghitung validitas butir instrumen penilaian uraian dan skala sikap dengan skala Likert. Yang pertama menghitung validitas dengan rumus produk momen. Nah, rumusnya yaitu RXY N dalam kurung sigma XY dikurang dengan sigma X dan sigma Y. Akar N sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X2 N sigma X2 dikurang X dikurang dengan sigma Y pangkat 2. Nah, yang kedua menetapkan validitas dengan membandingkan hasil RXY dengan T-tabel. Selanjutnya itu menghitung validitas instrumen penilaian hasil belajar dengan membandingkan hasil ulang harian dengan hasil ulang semester. Nah, yang pertama menghitung validitas dengan rumus produk momen. Nah, rumusnya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Selanjutnya yaitu menentukan validitas dengan membandingkan hasil RXY dengan tabel R produk momen. Apabila nilai RXY lebih dari lebih dari T-tabel maka valid. Selanjutnya yaitu menghitung reliabilitas instrumen penilaian bentuk uraian, skala sikap, dan pedoman observasi. Nah, bisa teman-teman lihat rumus menghitung reliabilitas rumus alfa seperti ini. Dan ini merupakan keterangan dari rumusnya. Kedua, menentukan reliabilitas dengan membandingkan hasil R11. Selanjutnya yaitu kategori koefisien reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas sangat tinggi, dimulai dari 0,8 kurang dari sama dengan 1,00 sampai dengan reliabilitas sangat rendah yaitu min 1,00 kurang dari sama dengan 0,20. Yang kedua yaitu uji normalitas dan homogenitas. Nah, uji normalitas sebagai persyaratan untuk menguji hipotesis pada statistik instrumensial yang bertujuan untuk mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tak normal. Menurut Kadir 2015 halaman 143. Yang kedua, teknik analisis yang wajib uji normalitas. Yang pertama, uji T atau tes T. Yang pertama, uji T yaitu salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Yang kedua, uji P atau uji serentak atau uji model. Uji F yaitu untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Yang ketiga, teknik analisis yang tidak membutuhkan uji normalitas. Yang pertama ada chi-kuadrat atau chi-square, salah satu jenis uji komparatif dan pragmatis yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Yang kedua, uji gamma, yaitu salah satu dari uji asosiatif non-formatis untuk mengukur hubungan antara dua variabel berskala ordinal yang dapat dibentuk ke dalam tabel kontingensi. Yaitu uji ini mengukur hubungan yang bersifat sistematis, artinya variabel A dan variabel B dapat saling mempengaruhi. Yang ketiga, uji tahu atau uji korelasi kendala tahu, yaitu korelasi kendal atau digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel dengan data yang digunakan berskala ordinal. Yang keempat, uji Mann. Uji non-formatis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data bervariabel terikatnya adalah ordinal atau interval, tetapi tidak berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji Stignitz test atau uji Metz per test. Uji non-formatis yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok berpasangan berskala ordinal atau interval
tetapi data berdistribusi tidak normal. Yang keempat, uji asumsi distribusi normal. Uji normalitas data dengan uji Lilliefors, yaitu uji digunakan untuk data tunggal, bukan data kelompok. Uji normalitas dengan data ini hampir sama dengan menggunakan uji Smirnov, hanya saja pada uji ini digunakan tabel Lilliefors. Yang kedua yaitu uji normalitas data taksiran dengan uji ini normalitas data gala taksiran digunakan sebagai persyaratan dalam analisis regresi. Yang ketiga, uji normalitas dengan Smirnov, yaitu uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku, seperti pada uji beda biasa. Jika signifikasi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikannya di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan. Yang keempat yaitu uji normalitas dengan chi-square, X pangkat 2. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang telah dikumpulkan dengan kurva normal baku atau standar. Jadi, membandingkan antara B per A, bila B tidak berbeda secara signifikan dengan A, maka B merupakan data yang berdistribusi normal. Yang kelima, uji normalitas dengan Q-plot. Plot dibentuk dari distribusi margin sampel pada setiap variabel. Nah, yaitu membandingkan distribusi empiris dengan pattern distribusi dalam kaitannya dengan satu variabel. Plot dapat memplot dengan baik jika data diperoleh dari plot sudah diketahui. Nah, yaitu uji normalitas dengan SPSS. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini merupakan data, contoh data. Nah, selanjutnya yaitu teman-teman bisa ke aplikasi SPSS, terus klik Analyze dan Describe Statistik, dan akan muncul dan Explore. Untuk selanjutnya, pada jenis kelamin yang respondennya dimasukkan ke respondent list. Selanjutnya, klik OK. Nah, yang B, uji homogenitas, yaitu hakikat. Uji homogenitas adalah suatu ujian dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama. Nah, uji homogenitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan menjaga komparabilitas, terutama untuk menguji hipotesis tentang perbedaan rata-rata melalui uji T dan uji M. Sedangkan uji penelitian survei korelasi, pengertian homogenitas didasarkan pada homogenitas konseptual. Apabila homogenitas tidak dipenuhi, maka beralih menggunakan pendekatan statistik uji T. Yang kedua yaitu jenis homogenitas. Yang pertama, homogenitas teori atau konsep. Nah, berkaitan dengan variabel penelitian, misalnya kita ingin meneliti logat penutur bahasa Indonesia. Nah, populasinya adalah semua orang Indonesia yang sudah lancar. Yang kedua, homogenitas kelompok grup. Dan ketiga, homogenitas data atau homogenitas varian. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik menguji hipotesis varian. Yang pertama ada homogenitas varian dengan uji B. Yang kedua yaitu homogenitas varian. Yang ketiga, homogenitas varian dengan uji Levin. Yang keempat, homogenitas varian dua buah variabel dengan uji F. Selanjutnya yaitu penentuan homogenitas data. Nah, data yang dilakukan pengujian dikatakan homogen berdasarkan nilai signifikasinya.
Yang pertama yaitu nilai signifikasi P lebih dari sama dengan 0,05. Menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama. Yang kedua, nilai signifikasi P kurang dari 0,05. Menunjukkan masing-masing kelompok data berasal populasi dengan varian yang berbeda atau tidak homogen. Nah, selanjutnya yaitu uji dengan SPSS. Bisa teman-teman lihat, ini merupakan contoh data yang akan disalin dengan di aplikasi SPSS. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik Analyze. Nah, selanjutnya yaitu korelasi. Nah, pada korelasi yaitu terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X yaitu sebagai independen dan variabel Y yaitu dependen. Nah, dapat teman-teman lihat diagram dari variabel X dan Y. Selanjutnya yaitu koefisien korelasi R, yaitu nilai R berkisaran dari 0 sampai 1. Dapat teman-teman lihat rumusnya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu untuk menguji signifikasi korelasi digunakan uji T dengan rumus berikut. Nah, selanjutnya yaitu analisis regresi sederhana, regresi ganda 2 prediktor dan regresi ganda 3 prediktor. Nah, analisis regresi adalah salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Nah, persyaratan analisis regresi yaitu terdapat logika yang kuat menghubungkan antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Yang kedua, variabel prediktor mendahului dari segi urutan waktu. Yang ketiga, memiliki arah pengaruh yaitu dari prediktor dengan simbol anak panas berkepala satu, misalnya prediktor X dan Y. Yang keempat yaitu terdapat kontrol dengan secara statistik sehingga pengaruh prediktor lain dalam model terhadap di luar prediktor yang dipelajari dapat dikontrol pengaruhnya. Yang kelima, dalam analisis regresi secara efektif bekerja melalui uji signifikasi regresi, uji B atau uji koefisien korelasi parsial. Nah, selanjutnya yaitu jenis analisis regresi. Yang pertama ada analisis regresi sederhana. Dapat teman-teman lihat rumusnya seperti ini. Dan yang kedua ada analisis regresi ganda 2 prediktor dan analisis regresi ganda 3 prediktor. Nah, selanjutnya yaitu menghitung analisis regresi menggunakan SPSS. Nah, datanya tadi kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS dan pada kolom nama bisa teman-teman ganti dengan judul data dan pada kolom ini bisa teman-teman ganti dengan scale. Selanjutnya teman-teman klik analyze, regression, dan linear. Pada X1 teman-teman masukkan ke independen dan X2 ke dependen. Selanjutnya teman-teman klik statistik. Setelah itu klik model fit dan estimators, terus klik continue. Selanjutnya yaitu pengujian perbedaan dua parameter rata-rata. Nah, pengujian perbedaan dua parameter rata-rata yaitu salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari dua kelompok yang sudah
klarifikasikan. Khidir 2015 halaman 295. Yang kedua yaitu jenis uji perbedaan dua parameter rata-rata. Yang pertama ada uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas. Yang ketiga yaitu uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak bebas. Dan yang ketiga, uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak homogen. Nah, uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas yaitu uji perbedaan dua parameter rata-rata untuk sampel yang keberadaannya tidak saling mengetahui atau dua sampel yang tidak saling berkorelasi. Nah, selanjutnya yaitu analisis varian atau ANOVA. Nah, analisis varian adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan menguji hipotesis mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari dua kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen atau bisa juga dengan eksposisi. Yang kedua yaitu jenis analisis varian. Yang pertama ada analisis varian satu jalan, ada analisis varian satu jalan grup, dan analisis varian dua jalan. Nah, analisis varian satu jalan dapat teman-teman lihat menggunakan rumus berikut. Nah, ini merupakan contoh data analisis varian satu jalan. Nah, selanjutnya yaitu menguji analisis varian satu jalan menggunakan SPSS. Nah, data tadi dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS, setelah itu ke data view dan masuk ke variable view. Selanjutnya teman-teman klik analyze, compressments, terus ke one my ANOVA. Selanjutnya teman-teman bisa klik post hoax, terus ke terus ke obedience. Setelah itu klik OK. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ucap. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.